Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aulia Azahra dari Prodi PIAUD semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan disiplin diri, sikap prososial dan antisosial pada anak serta solusinya. Permasalahan pada disiplin diri anak melibatkan sejumlah hal, termasuk kesulitan mengikuti aturan, kecenderungan menunda pekerjaan, kurangnya motivasi, dan tantangan dalam mengelola emosi. Anak-anak juga dapat menghadapi permasalahan seperti ketidakpatuhan terhadap otoritas, sulitnya memahami konsekuensi dari tindakan mereka, atau kesulitan dalam mengembangkan kebiasaan positif. Faktor lingkungan dan pola asuh juga dapat berkontribusi pada permasalahan ini. Penting untuk memahami bahwa setiap anak unik, sehingga pendekatan untuk mengatasi permasalahan disiplin diri ini bisa bervariasi. Selanjutnya adalah permasalahan pada sikap prososial anak. Permasalahan pada sikap prososial anak dapat melibatkan kurangnya empati, kesulitan berbagi, dan kecenderungan egois. Beberapa anak mungkin mengalami kesulitan dalam bekerja sama dengan orang lain, memahami perasaan teman sebaya, atau menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan orang lain. Faktor seperti lingkungan sosial, pola asuh, atau kurangnya modal prososial dalam kehidupan sehari-hari dapat berkontribusi pada permasalahan ini. Penting untuk memberikan dorongan positif, mengajarkan nilai-nilai empati, dan memberikan contoh perilaku prososial untuk membantu anak mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap orang lain. Yang terakhir ada permasalahan sikap antisosial pada anak. Permasalahan pada sikap antisosial anak melibatkan perilaku yang bertentangan dengan norma sosial, seperti agresi, kebohongan, atau perilaku merusak. Beberapa anak mungkin menunjukkan kurangnya empati terhadap perasaan orang lain, sering terlibat dalam konflik, atau bahkan menunjukkan perilaku destruktif terhadap hewan atau benda. Faktor-faktor seperti ketidakstabilan keluarga, pola asuh yang tidak konsisten, atau pengaruh lingkungan yang negatif dapat berperan dalam perkembangan antisosial. Penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan ini dengan melibatkan dukungan profesional, pendekatan terapeutik, dan pembentukan lingkungan positif yang mendukung perubahan perilaku positif pada anak. Selanjutnya yaitu solusi dari permasalahan-permasalahan yang sebelumnya saya sebutkan. Yang pertama ada komunikasi terbuka. Membangun komunikasi terbuka dengan anak untuk memahami perasaan dan perspektif mereka. Ini membantu dalam mengatasi permasalahan disiplin diri dan memahami motivasi di balik perilaku sosial. Yang kedua ada model perilaku positif. Menjadi contoh peran yang baik dengan menunjukkan sikap positif, prososial, dan disiplin diri. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang dewasa di sekitar mereka. Yang ketiga ada pendidikan empati. Mengajarkan anak tentang empati membuat mereka memahami perasaan orang lain. Ini dapat membantu mengatasi permasalahan sikap prososial dan mengurangi perilaku antisosial. Yang keempat adalah aturan yang konsisten. Menetapkan aturan yang jelas dan konsisten, serta memberikan konsekuensi yang adil ketika aturan dilanggar. Hal ini dapat membantu mengatasi permasalahan disiplin diri. Yang kelima ada penguatan positif. Memberikan penguatan positif untuk perilaku yang diinginkan, memberikan pujian dan penghargaan dapat membantu memperkuat sikap prososial dan disiplin diri pada anak. Yang keenam ada pendidikan keterampilan sosial. Mengajarkan anak keterampilan sosial seperti berbagi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Ini dapat membantu dalam mengatasi permasalahan sikap prososial. Yang ketujuh ada pencarian bantuan profesional. Jika permasalahan semakin kompleks, konsultasikan dan
konsultasikan dengan profesional seperti psikolog anak atau konselor sekolah untuk membantu menyusun strategi yang sesuai. Yang kedelapan ada pemantauan dan keterlibatan orang tua. Terlibat aktif dalam kehidupan anak, memantau perkembangan mereka, dan memberikan dukungan yang konsisten. Ini dapat membantu mencegah dan mengatasi permasalahan perilaku-perilaku yang sebelumnya saya sebutkan tadi. Program-program yang tepat untuk mengatasi permasalahan disiplin diri, sikap prososial, dan antisosial pada anak dapat mencakup beberapa komponen. Yang pertama ada pendidikan orang tua. Program ini dapat memberikan panduan kepada orang tua tentang cara mendukung perkembangan anak, menangani konflik, dan mendidik anak dengan nilai-nilai positif. Yang kedua ada pelatihan disiplin positif. Fokus pada metode pendekatan yang memperkuat perilaku positif dan memberikan alat kepada orang tua untuk menanggapi tantangan disiplin dengan cara yang mendukung perkembangan anak. Yang ketiga ada pengembangan keterampilan sosial anak. Program ini dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar dan berlatih keterampilan sosial melalui kegiatan kelompok, permainan, atau simulasi situasi sosial. Yang keempat ada pendidikan emosi. Membantu anak memahami dan mengelola emosi mereka dengan baik. Ini dapat mencakup mengidentifikasi emosi, strategi pengelolaan stres, dan pembelajaran keterampilan regulasi emosi. Yang kelima ada pembinaan karakter. Program ini bertujuan untuk mengembangkan sifat positif seperti integritas, tanggung jawab, dan empati melalui cerita, permainan, atau aktivitas yang mendorong refleksi. Yang keenam ada konseling anak dan keluarga. Bantuan dari profesional kesehatan mental dapat memberikan dukungan lebih lanjut dalam menangani permasalahan spesifik yang mungkin sulit diatasi sendiri. Penting untuk memilih program yang sesuai dengan kebutuhan individu anak dan keluarga. Kombinasi beberapa pendekatan dapat memberikan solusi yang holistik dan efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.